Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwijat Miko Adikoro dengan NIM 210910101024. Yaitu di sini saya akan menjelaskan terkait dengan developmental state dengan studi kasus belajar dari NICs atau New Industrial Countries atau apabila bahasa Indonesia yaitu negara industri baru gitu. Nah, di sini pula saya ditemani oleh rekan saya yaitu Aditya Nugraha Ramadan yang akan membantu saya di dalam melakukan share screen. Oke, Aditya, boleh minta tolong diperlebar? Oke. Oke, Aditya, boleh next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan developmental state tersebut dahulu, yaitu secara umum. Developmental atau pembangunan menjadi fokus bagi masyarakat global pasca Perang Dunia II. Konsep ini merupakan konsep mengenai kemajuan sebuah negara dengan parameter laju pertumbuhan ekonomi, sehingga suatu negara dapat dikatakan maju bila negara tersebut mampu memiliki ekonomi yang stabil dengan produktivitas yang tinggi, dinamis, dan sejahtera secara ekonomi. Sehingga pada tahun-tahun pasca Perang Dunia Kedua, dunia dikejutkan oleh kemajuan ekonomi Jepang yang tinggi. Bahkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jepang pada era pertumbuhan ekonomi tinggi mencapai 10%. Lalu, para pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi Jepang sebagai Japan Miracle. Hasil penelitian empiris si Johnson terhadap kemajuan ekonomi Jepang yang sangat tinggi tersebut selanjutnya menginisiasi pandangan baru terhadap pembangunan, yaitu konsep developmental state. Pada era pasca Perang Dunia Kedua, pembangunan global secara umum dipengaruhi oleh dua kutub ideologi pemenang perang, yaitu ideologi liberal kapitalis dan ideologi sosialisme dalam pembangunan negaranya. Pada ideologi liberal kapitalis, Amerika sebagai lokomotif utamanya menekankan bahwa peran negara dalam pembangunan perlu diperkecil, sehingga motif individu yang ingin maju dan konsep wirausaha yang akan membawa kemajuan terhadap satu negara. Pandangan kaum liberal kapitalis ini cenderung menyerahkan berbagai interaksi ekonomi ke dalam pasar bebas, sehingga pasar akan dibimbing oleh invisible hand. Dalam menentukan kemajuannya berbeda dengan Amerika. Uni Soviet yang memimpin dengan ideologi sosialisnya menekankan pemerataan kesejahteraan di dalam masyarakat dan penghilangan kelas sosial yang terfragmentasi akibat adanya konsep kepemilikan alat produksi. Pandangan kaum sosialis ini merupakan dan menekankan bahwa kepemilikan adalah kepemilikan bersama, sehingga kepemilikan secara individu sangat dibatasi. Negara sangat berperan besar dalam setiap keputusan penting terhadap ekonomi, dan negara cenderung bersifat tertutup terhadap pasar bebas. Next slide. Konsep developmental state. Konsep developmental state merupakan konsep yang berbeda, tidak seperti kaum liberal kapitalis yang melepaskan kemajuan ekonomi negara kepada para individu. Negara developmental state mengambil tanggung jawab untuk kemajuan ekonomi di negaranya. Walaupun demikian, tidak seperti sosialis komunis, kepemilikan pribadi dan kewirausahaan industri swasta masih memegang peranan penting di dalam setiap sistem perekonomian negara-negara yang menggunakan konsep developmental state. Secara umum, developmental state didefinisikan sebagai hubungan yang terjalin secara baik antara pengaruh politik, administrasi, birokrasi, dan elit swasta yang terstruktur. Elit swasta yang terstruktur terhadap kemajuan perekonomian khususnya di Asia Timur. Loriaux berpendapat bahwa developmental state merupakan perwujudan antara ambisi normatis atau moral untuk menggunakan kekuatan intervensi negara dalam memandu investasi dengan cara mempromosikan visi ekonomi sehingga tercipta solidaritas dalam memajukan perekonomian nasional. Lalu Kasahara juga mengungkapkan bahwa konsep developmental state merupakan konsep di mana negara memiliki peran yang besar untuk memfasilitasi transisi struktural dari primitif atau agraria ke arah modernitas. Mohon maaf Bapak. Ke arah modernitas atau manufaktur. Di sini, negara memainkan peran rekayasa sosial atau peran restrukturisasi sistem perekonomian nasional. Negara developmental state merupakan perencanaan secara rasional yang bertumbuh lalu secara rasional yang bertujuan untuk mempengaruhi arah dan laju pertumbuhan dan pembangunan perekonomian negara dengan langsung melakukan intervensi proses pembangunan. Dapat dikatakan pula, negara developmental state cenderung menggunakan pengaruhnya untuk memimpin aktor-aktor ekonomi mencapai kesejahteraan negara daripada mengandalkan mekanisme pasar yang cenderung tidak terkoordinasi dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan ekonomi dibutuhkan peran negara yang dapat mengatur hubungan ekonomi dan politik untuk mendukung industrialisasi berkelanjutan. Walaupun demikian, secara real,
Pandangan konsep developmental state berangkat dari ideologi neoliberal, namun dalam pelaksanaan perdagangan internasional, negara melakukan intervensi dan berperan membimbing swasta dalam negeri untuk mampu bersaing di dalam kancah perdagangan bebas. Hal ini juga ditunjukkan dengan konsep Japan Inc., yang menjadi para elit bisnis swasta menjadi mitra pemerintah untuk memajukan perekonomian negara. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Chalmers Johnson pada tahun 1982 setelah meneliti adanya fenomena Japan Miracle melalui tulisannya yaitu MITI and the Japanese Miracle, The Growth Industrial Policy 1925 until 1975. Ketika itu, Johnson mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi Jepang yang sangat tinggi tersebut dikarenakan adanya peran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik. Ia juga melihat bahwa terdapat relasi antar negara dari agen ekonomi dalam hal kegiatan pembangunan negaranya. Dalam relasi yang terjadi tersebut, peran negara menjadi dominan dan negara sebagai aktor utama dalam mendorong pembangunan tersebut. Next slide. Peran negara dalam pembangunan ekonomi negara New Industrial Countries atau NICs. Peran negara developmental state merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Chalmers Johnson terhadap kemajuan perekonomian Jepang khususnya di tahun 1960 sampai dengan 1970-an. Pasca Perang Dunia II dan mengambil kekalahan atau mengalami kekalahan, secara perlahan Jepang mulai merancang pembangunan ekonominya sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ketika puncak pertumbuhan ekonomi tinggi Jepang, negara tersebut mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 10%. Hal tersebut diikuti oleh menurunnya tingkat inflasi dalam negeri Jepang, tumbuhnya produk nasional bruto dan produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga disebabkan oleh adanya ekspansi industri teknologi besar-besaran dan pesat. Perkembangan produk seperti baja, alat mesin, televisi, sepeda motor, radio menjadikan negara Jepang sebagai salah satu negara unggulan dalam hal memproduksi barang-barang tersebut. Investasi pada alat produksi yang canggih meningkatkan produktivitas dan memberi dasar bagi Jepang untuk bersaing dalam kancah perekonomian global. Peningkatan perekonomian tersebut juga ditandai dengan adanya transisi pesat dari industri primer menuju industri sekunder dan tersier. Next slide. Peran atau intervensi pemerintah. Kemajuan negara-negara tersebut tidak lepas dari adanya peran intervensi pemerintahan. Negara dalam perekonomian di mana sistem liberal mengharamkan hal tersebut. Perekonomian dan perkembangan industri Jepang diatur oleh para birokrasi yang memiliki kompetensi tinggi merencanakan dan menjalankan. Perekonomian dan perkembangan industri Jepang diatur oleh para birokrasi yang memiliki kompetensi tinggi dalam merencanakan dan menjalankan kebijakan-kebijakan perekonomian. Pentingnya orang-orang yang berkompeten di dalam jajaran birokrasi tersebut memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menunjuk para menteri dan kepala lembaga negara tanpa pengaruh dari hasil pemilu. Walaupun demikian, Johnson mengungkapkan bahwa selain adanya intervensi negara, kemajuan perekonomian Jepang juga dikarenakan adanya simbiosis mutualisme antara elit politik, birokrat, dan juga elit swasta yang juga dikenal sebagai Japan In. Hubungan bisnis antara elit swasta dan penguasa didasarkan pada kesepakatan tujuan awal bersama, strategi, aturan, dan saling melengkapi dalam mencapai target perkembangan dan pada jenis kemitraan. Hubungan yang harmonis di dalam sistem perekonomian Jepang tersebut oleh Shigehisa Kasahara diibaratkan sebagai flying geese, di mana pemerintah sebagai angsa kepala yang membimbing perekonomian Jepang demi kepentingan kesejahteraan negara. Hal yang sama juga ditemui di negara industri baru seperti Korea Selatan dan Taiwan yang menerapkan adanya hubungan saling bergantung antara pemerintahan. Kasahara juga mengungkapkan kemajuan Jepang di bidang ekonomi sangat erat kaitannya dengan kemampuan negara untuk melakukan manajemen yang baik dalam perekonomian makro dan stabilitas ekonomi, menciptakan birokrasi yang kompeten, membangun hubungan bisnis negara dengan harmonis, membuat kebijakan industri yang luas yang erat kaitannya dengan negara. Kebijakan industri yang Jepang lakukan terdiri dari dua komponen dasar, yaitu kebijakan rasionalisasi industri dan yang kedua adalah kebijakan struktur industri. Rasionalisasi industri sendiri merupakan kebijakan dari pemerintah Jepang yang berfokus pada aspek mikroekonomi. Kebijakan yang berhubungan dengan hal ini termasuk diantaranya adalah mengarahkan pengusaha swasta untuk melalui langkah-langkah yang rinci dari proses pengoperasian sektor industri tertentu atau pengusaha swasta dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Sedangkan untuk kebijakan strukturalisasi industri menyangkut identifikasi sektor strategis untuk dikembangkan serta pemilihan sektor yang strategis yang akan dikonversi ke sektor lainnya. Kebijakan struktur industri Jepang didasarkan pada standar elastisitas dari adanya pendapatan, dari adanya permintaan, biaya komparatif produksi,
Terus juga dilanjutkan dengan tenaga kerja yang diserap, masalah lingkungan, efek investasi pada sektor yang terkait, dan prospek ekspor. Melalui hal tersebut, peran pemerintah Jepang sangat penting. Hal ini menjelaskan mengenai kemajuan ekonomi Jepang yang dikontrol secara sentral, di mana di dalamnya terdapat kerjasama antara pemerintah, perusahaan bisnis swasta untuk mengajar pertumbuhan ekonomi maksimal atas prakarsa suatu pemerintahan yang kuat. Jalan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam campur tangannya terhadap kebijakan ekonomi yang antara lain yang pertama adalah Zaito atau program pinjaman fiskal, terus yang kedua penjatahan kredit oleh Bank Jepang, yang ketiga peraturan dalam transaksi internasional seperti adanya kuota impor, pengendalian pemasukan modal dan alih teknologi. Empat yaitu Gyosei Shido atau bimbingan administratif. Salah satu penyebab kemajuan Jepang adalah adanya kebijakan tepat dalam memilih sektor yang mempercepat perekonomian Jepang. Dalam hal ini, pemerintah Jepang melihat sektor industri teknologi sebagai sektor yang sangat potensial. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang melakukan percepatan industri teknologi dengan langkah-langkah yaitu A. Mendatangkan import atau mesin-mesin teknologi mutakhir dari luar negeri, B. Mendatangkan teknisi luar negeri, C. Mengirim tenaga ahli Jepang ke luar negeri untuk belajar, serta melakukan perjanjian untuk lisensi pemakaian teknologi yang telah dipatenkan. Pemerintah Jepang melakukan penguatan terhadap industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing dengan industri internasional. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya upaya pemerintah Jepang untuk memaksimalkan semua sumber daya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh sebab itu, secara sistematis pemerintahan Jepang melakukan intervensi pada ranah kebijakan makroekonomi seperti sektor industri, perdagangan, dan finansial. Setelah menentukan sektor yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan, selanjutnya peran pemerintah khususnya MITI atau Ministry International Trade and Industry memberikan insentif dan proteksi. Proteksi yang diberikan kepada para pengusaha lokal berupa kebijakan diskriminasi tarif, pajak yang rendah, serta pembatasan impor. Selain itu, pemberian insentif berupa penyediaan dana berbunga rendah melalui organ-organ finansial pemerintah, subsidi, pemberian lisensi teknologi asing yang diimpor, serta menyediakan fasilitas pangkalan industri transportasi. Selain itu, untuk membuat industri Jepang dapat kompetitif di tingkat internasional, Jepang melakukan kebijakan luar negeri melalui promosi ekspor di pasar internasional serta melakukan pembatasan terhadap barang yang akan masuk ke Jepang. Selain itu, Jepang seringkali melakukan intervensi kepada kebijakan moneternya agar daya saing komoditi teknologi Jepang tetap tinggi di pasar internasional. Terdapat agen pemerintah atau birokrasi yang memainkan peran kunci dalam kemajuan ekonomi yang dialami Jepang. Dalam hal ini, peran itu dipegang oleh MITI atau MITI. MITI berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis yang mendorong percepatan peningkatan perekonomian Jepang. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi manajerial yang baik di dalam birokrasi, sehingga mampu mengambil inisiatif dan bekerja secara efektif. Dalam hal ini, MITI diberi wewenang untuk menetapkan tujuan industri-industri dengan lebih spesifik, serta memberikan arah tujuan pertumbuhan industri Jepang itu sendiri. Oleh sebab itu, MITI memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama melindungi industri-industri kecil, dua mengorganisasikan kembali industri-industri yang mengalami kemunduran, tiga membantu pengusaha-pengusaha kecil, dan yang terakhir adalah mengontrol kompetisi yang bersifat monopoli. Next slide. Konsep pembangunan developmental state, pelajaran dari kemajuan NICS atau New Industrial Countries. Fenomena peningkatan ekonomi juga terjadi di beberapa negara lain seperti di Asia Timur, Korea, dan Taiwan sebagai salah satu mitra perdagangan Jepang yang secara perlahan turut mengikuti jejak Jepang menjadi salah satu negara industri baru atau NICS dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Negara yang pada awalnya menjadi salah satu pemasok kebutuhan industri Jepang secara perlahan mampu membangun strategi perekonomiannya dan mulai menerapkan industrialisasi dalam menghasilkan komoditas unggulan. Yang pertama, kepemimpinan negara. Seperti layaknya Jepang, perkembangan ekonomi di negara Korea Selatan dan Taiwan tidak lepas dari adanya intervensi pemerintah dalam sistem perekonomiannya. Intervensi pemerintah bukan merupakan intervensi tangan besi, namun pemerintahan negara tersebut memiliki banyak andil dalam langkah-langkah perekonomian yang perlu dilakukan. Bahkan, peran pemerintah bukan hanya memberikan kebijakan, namun bahkan mampu melakukan intervensi langsung kepada kebijakan-kebijakan di tingkat perusahaan. Namun hal tersebut juga harus didukung hubungan yang baik antara tiga elemen utama dalam pembangunan ekonomi, yaitu politikus, birokrat, dan elit swasta pengusaha. Di Korea Selatan, intervensi nyata negara dan adanya hubungan yang harmonis ditandai melalui kepemimpinan Jenderal Park Chung-hee dan Jenderal Chun Do-hwan.
yang melakukan kegiatan pertemuan bulanan pengusaha dan pemerintahan di gedung BRI atau Istana Kepresidenan untuk membicarakan langkah-langkah yang akan diambil dalam pembangunan ekonomi. Hal yang sama dilakukan oleh Taiwan melalui intervensi-intervensinya terhadap perindustrian di Taiwan. Lembaga birokrat yang kompeten. Karakteristik dari developmental state adalah adanya institusi atau pemerintahan yang kuat dan berperan dalam menangani permasalahan ekonomi, sehingga mampu untuk membuat perencanaan, mengimplikasikan, dan merevisi rencana produksi dan distribusi komunitas. Bila di Jepang dikenal adanya MITI, di Korea Selatan dan Taiwan terdapat pula lembaga-lembaga yang memiliki peran aktif untuk merumuskan, mengawasi, bahkan menjalankan perencanaan ekonomi nasional. Di Korea dikenal dengan adanya lembaga penelitian KKIET atau Korean Institute for Economics and Technology dan lembaga promosi atau Korean Trade Promotion Corporation yang bergerak di bawah lembaga pemerintahan lain yaitu APB atau Economy Planning Board. Sedangkan di Taiwan, lembaga yang memiliki peran aktif dalam perdagangan dan perekonomian adalah ITRI atau Industrial Technology Research Institute yang membawai laboratorium-laboratorium seperti ERSO dalam khusus produk elektronika dan CCL untuk komputer dan komunikasi yang bergerak di bawah CEPAD atau Council for Economic Planning and Development. Penentuan komoditas unggulan, menurut pandangan kaum liberal khususnya neoliberal beranggapan bahwa dalam konsep Definition of Labor International dikenal adanya komoditas komparatif. Dalam hal ini, setiap negara memiliki komoditas yang menjadi keuntungan tersendiri dikarenakan faktor-faktor sumber daya yang ada di negara tersebut mendukung suatu komoditas yang diproduksi secara efisien dan murah. Sebagai gambaran bahwa negara Eropa yang sudah terlebih dahulu maju dan memiliki barang modal untuk produksi, alangkah lebih baik bila menekankan komoditas perekonomian berupa manufaktur. Sedangkan negara tropis yang sumber daya alamnya melimpah, alangkah lebih baiknya apabila memfokuskan komoditas berupa komoditas agro dan komoditas ekstraktif lainnya. Oleh sebab itu, setiap negara harus memfokuskan memproduksi barang-barang tersebut secara kontinu agar barang yang tersedia menjadi murah sehingga perdagangan global akan diuntungkan. Walaupun demikian, negara NICS tidak berhenti pada keunggulan komparatif tersebut. Mereka melakukan perencanaan untuk memproduksi barang yang menguntungkan untuk dijual atau dibeli atau dijual di pasar dunia. Bahkan MITI sebagai salah satu perpanjangan tangan negara melakukan pemasaran ekspor terhadap produk yang diproduksi oleh industri dalam negerinya. Melalui Korea dan Taiwan, pelaksanaan kebijakan pemilihan komoditas prioritas dilakukan oleh pemerintahannya. Mereka memprioritaskan industri-industri secara dinamis. Pada tahap awal, prioritas industri yang dikembangkan adalah industri yang bertujuan untuk substitusi barang impor atau import substitution industrialization. ISI dengan dilanjutkan dengan komoditas yang berorientasi atau export oriented industrialization atau EUL. Lalu pada tahap lanjut pemerintah mengembangkan produk-produk EC dan AOI yang lebih canggih untuk mengikuti kemajuan teknologi. Di sini peran negara adalah melakukan perencanaan komoditas yang akan dilepas ke pasar global dan memfasilitasi industri yang memproduksi komoditas tersebut agar mampu bersaing dengan pasar global. Sebagai contoh adalah Jepang yang pada tahap awal pembangunan ekonominya cenderung secara perlahan melepas industri primer dan beralih kepada industri sekunder dan tersier, sehingga fokus mereka ketika itu adalah melakukan modernisasi industri melalui impor barang modal produksi berupa mesin berteknologi tinggi. Hal tersebut diikuti oleh pembelian lisensi pemakaian dan pelatihan ahli-ahli Jepang untuk mempelajari mekanisme kerja dari mesin-mesin tersebut. Secara perlahan, Jepang mulai mengubah komoditas produksinya menjadi komoditas yang menguntungkan di pasar dunia. Hal yang sama juga dilakukan oleh Korea Selatan dan Taiwan yang melakukan beberapa tahapan produksi komoditas dalam negeri. Jadi, industri yang dikembangkan bukan dikarenakan permintaan dan supply ataupun adanya keunggulan komparatif yang menjadi pandangan kaum neoklasikal. Industri tersebut dikembangkan karena industri tersebut dinilai memiliki manfaat kepada masyarakat banyak dan menguntungkan sebanyak mungkin orang. Sehingga output industri tersebut akan menurunkan ketimpangan pendapatan yang ada di negara-negara tersebut. Hal ini juga dicontohkan di dalam negara Korea, di mana ketika ekonomi berkembang dengan baik terjadi penurunan ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan perkembangan ekonomi di Amerika Serikat, di mana kemajuan ekonomi justru menyebabkan semakin lebarnya ketimpangan. Next slide. Oke, terima kasih. Jadi secara kesimpulan pada implementasi untuk developmental state itu sendiri merupakan developmental state sangat mungkin cocok digunakan di dalam beberapa negara-negara di Asia Timur layaknya Taiwan dan Korea Selatan dan bahkan Jepang itu sendiri yang merupakan pelopor dari adanya teori ini. Tetapi perlu di take note juga bahwa
Teori developmental state tidak semuanya bisa diimplementasikan ke setiap negara, mengingat masing-masing negara juga memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda yang tidak sama dengan Jepang, Korea Selatan, ataupun Taiwan. Hal ini juga harus dijadikan konsiderasi bahwa kepada setiap pemerintahan bahwa pemerintah harus jeli dalam melihat suatu permasalahan dan suatu kesempatan serta change itu sendiri dalam suatu negara agar bisa melihat apakah teori ini bisa diimplementasikan secara baik di dalam negara kita. Mengingat masing-masing ciri dan karakteristik negara pasti juga sangat berbeda-beda. Hal ini juga harus dilihat baik dari penggunaannya, baik bagaimana pengimplementasiannya, baik dari teorinya, bahkan juga tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi antara teori, konsep, atau model dari suatu teori-teori dalam pembangunan internasional yang akan digunakan dalam negara itu sendiri. Baik, saya rasa sekian. Terima kasih. Saya Dujat Miko Adikuro dengan NIM 21091011024 dari kelas pembangunan internasional A3. Pamit undur diri. Terima kasih.